Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang sehingga sampai saat ini kita masih bisa hadir di rumah yang sangat mulia ini dengan tujuan yang sama, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam senantiasa pula kita doakan kiranya Allah sampaikan kepada penghulu kita junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan kiranya Allah curahkan kepada para ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin, para guru-guru kami yang kami muliakan, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ada dua perkara yang perlu kita pahami di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah maksudil hayah, tujuan daripada kita hidup. Dan yang kedua yaitu kebutuhan dalam kehidupan. Kebutuhan dalam hidup na limang perkara. Yang pertama makan minum, yang kedua berpakaian, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat kendaraan, dan yang kelima adalah perkawinan. Baik kitanya orang yang beriman kepada Allah ataupun orang-orang kafir, bandung-bandung butuh kepada limang perkaranya. Kitanya orang beriman, orang Islam perlu kepada makan dan minum. Orang-orang kafir juga butuh makan minum. Kitanya butuh kepada tempat tinggal. Orang kafir pun perlu kepada tempat tinggal. Kemudian kitanya perlu guna pakaian. Orang kafir berpakaian. Kemudian kitanya perlu kepada kendaraan, mereka juga punya. Dan kitanya melaksanakan pernikahan ataupun perkawinan, awaknya pergi mengkawin. Jadi dalam limang perkaranya mandu manusia butuh. Jadi pat beda katanya dengan orang kafir, beda katanya orang beriman dengan orang-orang kafir adalah dalam tujuan.
Berlimang perkaranya terpuput lagi tanya dengan tujuan adalah menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Jadi bila mana niat kita tanya dalam makan sehari semalam 3 kali malah nak tamah la ilaha illallah, menyetujuan kita untuk bisa beribadah kepada Allah, sehat badan, 3 tersembayang, kuat kita buat bedah malam untuk wirid, nyan segala makanan yang kita cicipi, yang kita lakukan di setiap harinya, Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Tapi sebaliknya, bila mana makan minum hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu ataupun dengan ibadah badan yang kan dengan tujuan ibadah kepada Allah, yang adalah hanya sia-sia belaka. Kemudian yang kedua, kitanya berpakaian. Bila mana tak pakai pakaian dalam sehari-hari, tujuan kitanya untuk melaksanakan perintah Allah, apalagi di saat kitanya melakukan salat tamang dalam sembahyang, itu juga merupakan ibadah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Dalam agama ketiga anjurkan berpakaian yang bagus-bagus, berpakaian yang god-god di saat kita tamang dalam sembahyang. Adapun di luar sembahyang, bila mana kita berpakaian kan untuk bermegah-megah, kan untuk berbangga-bangga, nyan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitanya pegang tempat tinggal, dan pegang rumah yang tujuan kitanya untuk bisa tadiami oleh kitanya keluarga, sanak saudara, dan bisa tapu mulia urung-urung yang patut tapu mulia. Hana musinyuk batil pun yang hana makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua itu merupakan ibadah. Demikian pula kita berkenderaan dan melaksanakan pernikahan ataupun perkawinan. Jadi 5 perkaranya silahkan kita kerjakan di dalam hidup. Tapi yang tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Munya hidup kitanya puan mentang yang terbuat untuk menjunjung perintah Allah, maka hana detik, hana minit yang terlalui kitanya dalam hidup yang sia-sia, bahkan taduk di dalam WC sekalipun. Karena agama menganjurkan kepada kitanya, Allah bersyariat, gupurno kitanya cara berubudiyah kitanya mulai daripada di dalam masjid sampai cara kitanya ibadah di saat kitanya tamang dalam WC. Cara tamang dalam WC, pertama pakai silop. Sunat memakai sandal di saat kita tamang dalam jamban ataupun WC. Bahpih keramik paling mahal, tetap sunat pakai silop. Makruh hukumnya tamang dalam WC hana pakai silop. Orang yang hana pakai silop tamang dalam WC akan mempusakai kepada penyakit supak. Nyo sering dah dengar-dengar dalam majlis taklim dimanapun pengajian sering disampaikan. Tapi sayangnya di saat kita praktek di lapangan, rata-rata tempat ibadah di saat kita menuju tempat bersuci hanjeli pedamang silop dengan alasan kuto, dengan alasan keramik mahal.
Jadi walau jutaan harga keramik menyata peduk dalam WC, tetap WC-nya rumah jin. Maka tamang kenan yusuk silap. Kemudian baca doa. Doa tamang dalam WC. Kemudian sunat lam tu pulai. Demikian pula di saah tatubit. Tamang geyu dengan kaki wi. Tubit geyu dengan kaki unun. Dan makruh berlama-lama di dalam WC. Menghayal, dah pasang fikiran dalam WC, trip dah duduk dalam WC, yang hukum ji makruh. Jadi bila mana tak temang dalam tempat untuk ditanya qada hajat sesuai dengan anjuran agama, ada 15 minit tak tinggung dalam WC-nya, bandum-bandum bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah bukan hanya saja tak sembahyang, tamang dalam masjid, tak meratib, bila mana sesuai tak puput. Pu mantang kegiatan kitanya di dalam hidupnya sesuai dengan anjuran agama, maka itu adalah ibadah. Demikian pula yang lain-lain banyak. Hana tujuan kitanya dalam hidupnya melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan supaya bisa beribadah kepada Allah. Itulah tujuan hidup kita di dalam dunia. Maka oleh karenanya, mari sama-sama kita perbaiki di mana ada kekurangan dalam kita beribadah. Baik itu ibadah mahdah ataupun ibadah yang bukan mahdah. Kalau ibadah mahdah sembahyang berarti berquran selawat. Pajubu nyankan mahdah, tapi menyenit dayang untuk dan ibadat nyan merupakan pahala. Demikian pula bubut yang lain. Yang jelas somantang yang tempuput perintah Allah di dalam hidupnya, maka urungan akan gebi kebahagiaan baik dunia demikian pula di akhirat. Allah berjanji, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dia itu orang beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. So mentang pada kehidupan yang lebih jauh dalam dunia menanti di akhirat. Solusinya adalah beramal dengan amal yang saleh. Puput segala perintah, pujuh segala larangan. Siapa saja, tapi bila mana tak tinggalkan segala perintah, malah tak lakukan segala larangan, maka tidak akan pernah kita dapat ketenangan kehidupan yang bahagia dunia, lebih-lebih lom di akhirat. Kebukti ji le urung-urung yang awal. Karena hana sematih dalam agama melawan dengan Nabi, urunyan kehidupan bermasalah. Sering dah dengar-dengar nada pegah-pegah berkon. Umpamanya lagi Fir'aun punya kepangkat lebih, kekayaan juga ada, tapi kerana bermasalah dengan agama, melawan dengan Nabi, hana patih perintah Allah, maka kehidupan Fir'aun bermasalah. Mati tenggelam di Laut Merah, getilok tanah lekit labah oleh malaikat. Menyemenan kebahagiaan dunianya akan dengan jabatan. Takalalom Karun, urang yang ite kaya dari jamun antak ngauronyo, malah pat mentang ngauronyo tak dapat
Tak dapati kotak-kotak yang di dalamnya berisi emas, nyan pasti urang pegang harta karun. Dalam riwayat harta karun kadiut ibu mau sekalian dengan diut karun ibu mau. Siurawa sihah. Truk harta karun lapisan ketujuh, ngepegah dalam riwayat kiamatlah dunia. Tapi atak ngauronyo pat manteng tarempok kotak-kotak tung-tung yang asoji muh ngan perak urang ipegah nyan harta karun. Itu bertanda bahwa karun dulu urang kaya, ite kaya. Tapi karena karun melawan dengan Nabi, hana taat dalam agama, melawan dengan perintah Allah, maka hudip karun pun bermasalah. Mati iut le tanah. Menyemenan kebahagiaan, ketenangan kelah dengan kekayaan. Kemudian yang hayal mawai Namrud, raja dunia, kan raja Nanggro, raja dunia. Tapi karena melawan dengan Nabi, hana taat di dalam agama, juga hidup Namrud bermasalah. Menyemenan kebahagiaan dunia dan akhirat, ketenangan hidup dunia nyo hanya getio dapati dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Nyo ke atanyo yang boleh tawasit, yang boleh taputruk ba anak-anak katanya, ba duco-duco katanya. Hai anak long, hai duco long, bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat hayanu hantar empok dengan kaya, hantar empok dengan jabatan, tapi atanyan mandum tarempok dengan patuh bertanya terhadap Allah. Ati Allah wa atiur Rasul. Taat ke Allah, taat kepada Rasul. Menyertanya ka sesuai buat apa buat dengan niu oleh Allah, nyo pasti akan bahagia. Di dunia bahagia, akhirat juga akan bahagia. Kebukti yang lain bahwa urung-urung yang taat dalam agama akan gebi kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabiullah Ibrahim gebi cobaan oleh Allah. Ditet li raja 40 urawa 40 malam lam apui raya. Karena Nabi Ibrahim giak fok patung yang disemah oleh urang kafir, sehingga Nabi Ibrahim diputuskan bakar dalam keadaan hidup-hidup. Perintah raja bak rakyat untuk mekaya sabo berkah sapo, untuk tet Nabi Ibrahim. Masyarakat cukup antusias watanya untuk tet Nabi. Sehingga urung-urung yang tuha yang hana sanggup gemai kerawa gepusan bak decong. Urung-urung yang kasakit gemuka oi butega, bagi gemai kaya untuk tet Nabi Ibrahim. Leh kaya mutumpuk yang cukup remayang, cukup lambung, cukup le kaya dipekak apui. Le dipekak apui, jangankan itut Nabi, awaknya hanjit tahu kena apui rayatan. Sehingga pakiban cara Datuk Ibrahim jangankan tanuk tiak Ibrahim dalam apui, gedanya wah hanjit tadang tahu. Truklah iblis watanya iblis saran kepada Raja Namrud, iu pegat busu boh Ibrahim ke anak busu. Pegatlah busu watanya, kemudian cok Nabi Ibrahim puduklah busu, pelihlah apui. Watai tarik busunya haik han mujeun. Imat 2 han mujeun karet, imat 5 haik cari, imat 10 pun juga haik. Watanya Nabi sallallahu alaihi iblis ba ayah Ibrahim kayu. Nya baru menyawak ro dak ramai-ramai haik. Dibujuk li raja ayah Nabi Ibrahim untuk tarik busu supaya Nabi rut lapui. Pertama-tama ji awak-awak jihan mentarik, han mujeun. Gemu doa dari Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, baik ni semalai ayah lu. Kalau pulau gurunya harus lut lam apui, harus tutung lam apui raya, urun syik long ya Allah baik ni semalai. Watanya lah mujeun busu dan gepeleuh li azan sehingga Nabi melayang-layang rut lam apui raya. 40 hurawa 40 malam
apui padam Nabi Ibrahim tudu atas kursi. Hana tutung, hana lembam. Hana deuk, hana gerah. Pakon karena Nabi Ibrahim urung patah, urung patuh, urung taat, urung pubut segala perintah Allah. Maka dalam apui pun bahagia oleh Allah. Demikian pula kita nyauranya bila mana taat kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dimanapun, dalam posisi apapun, kita pasti akan lebih bahagia oleh Allah. Kalaupun kita dalam masalah, Allah pasti gebi solusi supaya kita keluar daripada permasalahan yang kita hadapi. Hana manusia yang hana masalah. Mandum-mandum tanya punya masalah. Cuma beda-beda masalah. Di urang kampung biasa kebeki karena anjir ke rakyat jelata bermasalah. Yang kajir ke perangkat desa api bermasalah. Oh tinggal dalam nanggro kasin bermasalah. Urang yang duduk dalam nanggro kaya pun juga bermasalah. Oh karena kita kasin bermasalah. Urang yang kaya lebih raya masalah. Oh karena kalau kawin masalah, urang yang kalau kawin bermasalah. Oh karena belum kawin hana anemit bermasalah, yang ramai anemit berat lo masalah. Maka hana urang dalam dunianya yang hana masalah. Mandum-mandum kitanya punya masalah, cuma beda-beda masalah. Untuk keluar kitanya daripada permasalahan dunia, lebih-lebih permasalahan di akhirat, sehingga ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Laksanakan perintah agama, insya-Allah bahagia kita dunia dan bahagia kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiqa wal hidayah warzuqna taufiqa wal istiqamah. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.